sekarang ini hubungan dengan negara besar-besar sama saja. Artinya bukan semua penting. Jepang penting, Indonesia karena perdagangan sangat besar di situ. Amerika juga sangat penting, Eropa juga sangat penting. Kita tidak membedakan masing-masing negara karena dengan situasi global begini, ya kita tidak boleh tergantung hanya satu negara, tapi kita harus membina hubungan dengan semua negara-negara. Apakah Indonesia memanfaatkan pengetahuan Belanda tentang air ini? Ya, memang pengetahuan Belanda tentang air itu tentu sudah dimaklumi bukan hanya Indonesia, tapi banyak Amerika juga banyak belajar pada waktu Katarina itu bagaimana mengatasinya juga mendatangkan ahli dari Belanda. Karena itu Jakarta yang mengalami banjir selalu juga akan mengadakan kerjasama teknis dengan ahli Belanda. Tapi memang situasinya berbeda. Banjir di Jakarta bukan hanya karena letaknya, tapi karena kadang-kadang ketidakdisiplinan kita, baik pemerintah juga termasuk masyarakat, soal sampah dan sebagainya, yang kita tidak bertemu di sini. Jadi bukan hanya keahlian itu dibutuhkan, juga implementasi disiplin juga dibutuhkan. Lalu bagaimana soal, kan Belanda juga punya tata kota Batavia waktu itu. Apakah itu ada manfaatnya untuk zaman sekarang? Tentu ada manfaatnya, tapi Batavia pada waktu itu barangkali baru penduduknya 200-300 ribu orang ya, dibanding dengan 10 juta dewasa ini. Jadi tidak segampang itu kita terapkan begitu banyak sistem itu. Karena itu kita harus memperbaiki diri sendiri, tidak perlu selalu tergantung katakanlah kepada teknik-teknik yang ada di Belanda, karena kondisinya sudah sangat berubah. Yang paling penting contohnya kita harus hidupnya, rumah-rumah kita harus bertingkat, high rise building supaya mengurangi lahan. Tapi yang sangat penting juga memperbaiki drainase yang dulu sudah baik, tapi sekarang itu memang dibanding jumlah penduduk itu sangat kurang. Jadi masalahnya di situ, dan kita tidak cepat membangun itu. Karena itu gubernur datang ke sini sampai mempelajari teknik-teknik secara umum, juga ingin melihat manfaat-manfaat seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, sejauh mana Indonesia mengadakan pendekatan dengan Belanda, di mana Belanda itu dikatakan sebagai tolak ukur Eropa terhadap hubungan Eropa dengan Indonesia. Bagaimana ya? Ya, masalahnya bukan hubungan antara negara dengan negara, tapi ini masalah teknis. Jadi Uni Eropa melihat bahwa ada banyak masalah di sistem kita, ada 60 masalah, sekarang sisa 10. Bagi kita itu baik, karena itu juga sekaligus memperbaiki sistem kita, itu baik. Nah, jadi kita harapkan bahwa bulan Maret atau bulan Juni itu kita selesai. Jadi itu baik juga. Maksudnya selesai apa tuh? Banyak poin, banyak hal yang dipermasalahkan, termasuk undang-undang, peraturan-peraturan, juga implementasi dari semua. Waktu Uni Eropa itu embargo, kata melarang, itu ada 60 hal poin yang dipermasalahkan. Sekarang sisa 10. Dan 10 itu kita harap dalam 1-2 bulan selesai. Artinya kalau setelah itu, oke, tidak ada soal lagi. Jadi dalam 1-2 bulan lagi, kalau 10 masalah itu selesai, Garuda boleh? Oh, boleh. Boleh terbang? Boleh. Kita juga siap untuk Garuda. Ini bagaimana pemerintah Indonesia melihat di sini masih banyak warga Maluku yang ingin bermimpi untuk memerdekakan diri. Ini bagaimana pemerintah Indonesia melihat? Saya kira itu beberapa tahun lalu ya. Pada dewasa ini teman-teman Maluku lebih realistik bahwa Maluku sudah maju dan hal-hal tersebut tidak lagi menjadi pembicaraan utama. 1-2 yang emosional saya kira sudah sangat. Buktinya yang mengawal antara di sini itu teman orang-orang Maluku justru. Saya terima kasih.